Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila wa ana ta'ala ta'ala wa tawfiq wa tawfiq ibadat wal istighfar wal wa du'a al huda dalalatan al khair fi dhashillah mardadu kulli amradi subhanahu wa ta'ala Allahumma akrimna bi rizqika wa akhrijna min dhulumatil waham وزدنا علما برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Setelah kemarin kita membahas beberapa rukun daripada haji, maka kita membahas juga rukun yang terakhir, yaitu adalah mencukur daripada rambut minimal 3 helai rambut. Sebagai ini juga sebagai bentuk tahallul. Karena sebagaimana kemarin ada yang dinamakan ihram. Ihram itu apa kemarin? Ketika orang masuk kepada manasik haji atau umroh. Gitu ya. Kemudian karena dia ihram itu apa berarti? Dia mengharamkan hal yang sebelumnya jadi halal gitu ya. Parfum misalnya, mencukur rambut, menggunakan yang berjahit kalau laki dan seterusnya, dengan ihram menjadi haram. Nah, maka sebagaimana ada ihram, ada juga yang disebut dengan tahallul. Nah, tahallul itu ada 3, yaitu apa? Yaitu al-halaq, yaitu mencukur rambut, ya. Kemudian Romyul Jumrah al-Aqabah, melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10. Juga yaitu tawaf ifadah. Nah, nanti sebetulnya akan dibahas nanti itu. Ini salah satunya, ini rukun dan ini juga sebetulnya salah satu daripada tata cara bertahallul, ada 3 itu. Ya. Faslun, ya musannif di sini menyatakan wa aqallul halqi izalatu salati sya'rat. Minimal daripada al-halaq, yaitu bercukur, yang mana ini merupakan rukunnya haji dan umroh, sehingga belum orang dinamakan bertahallul secara sempurna kecuali dengan bercukur. Maka minimal yaitu mencukur berapa? 3 bagian daripada rambut kepala. Nah, tata caranya bagaimana? Terserah, bebas. Boleh dihalaq. Halaq itu apa? Halaq itu dicukur gundul. Ya, dicukur tapi langsung nol ya, cukuran nol berarti. Au natfan atau dicabut misalnya ya, ada orang mencabut rambutnya 3 helai, ya mencukupi. Kemudian au qassan atau dipotong, dan ini yang rata-rata ya Pak, dipotong. Ya. Au ihraqan, atau misalnya ada yang lebih ekstrim lagi, caranya gimana? Dibakar. Ces gitu ya, pakai apa? Korek misalnya. Sudah agak gosong, seukuran minimal unmula ini, ya satu luas jari ini sudah terbakar misalnya, maka dia sudah dikatakan melakukan halaq tadi ini. Wa ta'ala berfirman muhallikina ru'usakum wa muqassirin, yaitu dalam keadaan kalian mencukur habis rambut kalian, ya. Atau juga bisa dengan muqassirin, bukan mencukur habis tapi sebagian. Nah, namun yang perlu diingat di sini 3 helai ini dari 3 rambut ya. Nah, misalnya gini, orang memotong rambutnya 1 helai jadi 3 atau 3 kali. Ya misalnya rambutnya agak panjang dipotong 1, 2, 3. Tapi dari 1 cabang rambut, maka ini tidak dihitung 3 tapi masih dihitung 1. Misalnya gini, ada orang, kan tadi kan caranya ada bermacam-macam kan. Misalnya dia kan minimal 3 ini, ada orang gundul semua ya Pak, ya tidak apa-apa, afdol. Tapi minimal 3. Misalnya ini 3, yang 1 dicabut, yang 1 dipotong, misalnya yang 1 lagi pakai dibakar. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Asalkan harus dari 3 helai rambut. Wa yundabu ta'khiruhu ba'da rami jumratil aqabah, dan mencukur ini disunahkan waktunya sampai setelah melempar jumrah aqabah. Nah nanti
yang akan kita bahas setelah rukun. Ini kan kita bahas rukun-rukun dari kemarinnya, ada tawaf, ada sa'i, ada ihram misalnya, dan ini ada al-halak. Setelah ini kita bahas kewajiban-kewajiban haji. Yang mana diantara kewajiban itu adalah melempar jumrah akobah pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu apa yang tepat pada hari raya Idul Adha. Nah, jadi pada hari raya Idul Adha. Urutannya yang paling afdol itu yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 ini. Kalau disingkat oleh beberapa ulama ya, yaitu ronhat, ro nun ha to. Ya, ronhat. Apa itu ro nun ha to? Ro romyul jumrah al-aqabah. Ini pada tanggal 10 ya. Romeo apa? Romeo jumrah akobah, melempar jumrah akobah. Kemudian nun yaitu nahar, menyembelih hewan kurban. Ya, ronhat, ha halak. Nah ini. Kan tadi sudah melempar jumrah akobah ya, kemudian berkurban. Kemudian nah, setelah melempar jumrah akobah baru apa? Baru bercukur. Ini yang afdal demikian. Tapi misalnya ada orang ada apa? Dia memilih halak dulu sebelum melempar jumrah akobah, ya nggak ada masalah. Tapi lebih afdal melempar jumrah akobah dulu, kemudian berkorban jika dia menghendaki menjalankan sunnah itu. Kemudian apa mencukur tadi itu ya, halak. Kemudian baru tawaf apa? Tawaf ifadah, tawaf rukunnya dia pada 10 Dzulhijjah tadi itu. Seperti itu. Wal ibtida biyamin, kemudian disunahkan dalam bersyukur ini dari sisi yang kanan terlebih dahulu. Wastiqbal kiblat, dan kalau bisa orang yang dicukur itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian juga sebetulnya disunahkan lagi untuk membaca takbir setelah selesainya cukur rambut tadi itu. Ya, pelan-pelan tapi ada Allahu Akbar, Allah ya rame salahnya ya. Ya maksudnya dia baca tapi santai, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian disunahkan juga setelah cukur itu apa? Mengubur rambutnya tadi itu di tempat yang tidak dilewati oleh orang. Wasti'abur asli rajul, juga disunahkan dalam bercukur ini, halak ini bagi laki-laki itu disunahkan apa? Disunahkan menggundul rambutnya. Ya, disunahkan menggundul rambutnya. Di samping bercukur juga disunahkan nanti, ini kan dia kan dalam prosesi tahallul ya. Dia sudah melempar jumrah akobah, kemudian dia sekarang halak ya. Tinggal tawaf nanti, tawaf ifadah, tawaf rukun. Kalau tiga-tiganya ini selesai, sempurna tahallulnya dia. Kalau baru dua nanti dia disebut baru menjalankan tahallul yang pertama. Karena prosesi tahallul itu ada dua. Disunahkan nanti kalau sudah tahallul itu apa? Mencukur kumis, mencukur apa? Mencukur kuku, memotong kuku. Ya, kemudian ketika bersyukur sambil membaca doa, Allahumma hadihi nasiyati biyadik faj'al li bi kulli sya'ratin nuran ila yaumil qiyamah wa fir li dhunubi. Kemudian selesai daripada bersyukur, membaca doa, Allahumma atini bi adadi kulli sya'ra hasan, ya Allah, berikan kepadaku sejumlah rambutku yang dipotong ini, setiap rambutnya hitunglah sebagai pahala. Wamhu anni bi sayyi'ah, dan hapuslah ya Allah setiap sehelai rambut ini daripada dosaku. Warfa'li biha darajah, dan angkatlah ya Allah derajatku sebanyak rambut ini. Waghfirli, dan ampuni saya. Wal muhallikin, dan orang-orang yang menggundul rambutnya. Wal muqassirin, dan orang-orang yang mencukur rambutnya sekalipun tidak gundul. Wali jami'il muslimin, dan kepada kaum muslimin. Nah, kan dia sudah tahallul, maka dia sekarang boleh menggunakan wewangian. Wa an yatatayyab, ya. Kemudian menggunakan wewangian, wa yalbas, dan menggunakan pakaian yang berjahit, mungkin pakai baju takwa, mungkin pakai gamis, boleh, nggak ada masalah sekarang. Bagi orang yang bercukur pun juga disunahkan demikian. Jadi ini sunnah bukan hanya orang yang cukur gundul aja halak, tapi yang taksir, yang cukur nggak sampai gundul pun juga disunahkan.
Dan memang bagi seorang lelaki yang afdol cukur gundul memang. Yang afdol cukur gundul. Berbeda dengan perempuan. Buat taksiru lil mar'ah. Kalau bagi perempuan itu yang paling afdol malahan mencukur sebagian aja. Cukup mencukur sedikit bagian daripada rambutnya yang ada di kepalanya. Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Laisa 'ala nisa'i halqun." Tidak ada anjuran untuk bergundul bagi orang perempuan. Wa innama 'alaihinna at-taksir. Cukup bagi seorang wanita yaitu dengan dengan mencukur sebagian daripada rambutnya saja. Waktu bercukur ini dimulai daripada tengah malam hari raya Idul Adha. Kemudian disunahkan ketika bercukur ini membayar orang yang mencukur dengan upah yang dia sepakati. Ya, ini jangan tawar-tawaran nyala-nyala. Berapa ini sekian saya cukur. Jangan. Ya meskipun kalau orang itu pada akhirnya mau dengan terpaksa ya enggak masalah, mesti selama dia mau ya. Tapi disunahkan disunahkan ngasih ongkosnya tadi itu dengan ongkos yang memang disepakati diridhoi oleh orang yang cukur tadi itu, khususnya dalam hal ini ya. Nah gimana kalau orang gundul klondot misalnya, botak misalnya, apa aja yang mau dicukur? Nah maka dengan cara pakai silet ya, imrarul musa. Jadi di gundulnya ini, botaknya ini jangan pakai silet itu, seret, tidak usah keras ya. Yang penting dilewatkan itu, seret. Bagi perempuan tadi itu tidak disunahkan gundul, melainkan mencukur sebagian saja dari rambutnya. Bahkan makruh bagi bagi perempuan untuk cukur gundul. Bahkan hukumnya bisa jadi haram jika tidak diizini oleh suami. Karena rambut ini khususnya bagi seorang wanita adalah ibarat mahkotanya wanita. Gimana kagetnya suami ya, gimana istrinya bisa masing-masing jadi gundul misalnya. Itu kalau suaminya tidak ngasih izin, hukumnya haram. Hukumnya haram. Wasayyid atau misalnya dia ini seorang budak perempuan milik daripada tuannya nggak ngasih izin, kok gundul, haram ini hukum. Atau bisa juga menjadi haram kapan? Yang ketiga, au qasadat at-tashbih birrijal. Atau ketika seorang wanita ini dia menggundul rambutnya semata-mata karena pengen menyerupai kaum lelaki. Ini juga hukumnya bisa jadi haram. Sehingga tidak disyariatkan sama sekali bagi seorang wanita ini untuk mencukur gundul kecuali hanya di beberapa keadaan. Apa saja itu? Wala yusra illa sabi' wiladatiha. Tidak disyariatkan bagi kaum wanita kecuali yaitu ketika hari ke-7 kelahirannya, si bayi teman. Hari ke-7 ya, yang mana dia disunahkan untuk diberi nama, diakikoi. Nah, disitulah disunahkan dicukur rambutnya untuk kemudian ditimbang dan disedekahkan sejumlah gram rambut tersebut dengan emas atau perak. Itu yang pertama. Walitadawin, yang kedua, kapan disyariatkan bercukur gundul bagi wanita? Tadawin, ketika mau berobat. Misalnya entah kenapa dia ini harus bekam di kepala misalnya, sampai tidak bisa bekam kecuali digundul, maka digundul, tidak apa-apa. Atau naudzubillah min dzalik misalnya ya, sakit kanker sehingga harus kemoterapi, itu harus digundul, maka ya disyariatkan untuk digundul.
Atau misalnya ada lagi yang ketiga, wastighfa min fasikin. Atau misalnya gini, entah kenapa dia pada keadaan yang lelaki di sekitarnya itu lelaki berhidung belang, lelaki-lelaki kurang ajar. Dan dia ini mau menyembunyikan identitasnya bahwa dia ini seorang wanita. Caranya gimana? Dia cukur gundul, biar tidak ada yang tahu kalau dia ini seorang wanita. Ini pun dia disyariatkan ya, untuk menghindari daripada hal-hal tersebut ya. Dan disunahkan kalau seorang wanita itu cukurnya itu cukur maksudnya apa? Memotong sebagian rambutnya ya. Itu disunahkan semua rambut. Maksudnya kan dia potong lebih pendek sedikit ya. Lebih pendek sedikit itu seberapa sih? Minimal godrulun mula ya, seukuran apa? Ruas jari jemari tadi. Jadi pendek sekali sebenarnya. Nah, tapi maksudnya jangan diketok sebagian tok terus yang lain dibiarin, enggak. Dipendekin semuanya. Itu yang afdol. Tapi kalau misalnya cuma mau 3 helai rambut tok ya tidak ada masalah. Dan itu sudah mencukupi di dalam rukun haji atau umrah, yaitu apa? Al-halak awit taksir tadi. Kecuali kalau ada orang misalnya nadar ya, misalnya ada orang nadar kalau misalnya ditakdir haji atau umrah mau nanti cukur gundul ketika tahallul, ya wajib berarti. Ya sekarang bukan sunnah lagi gundul tapi wajib gara-gara nadarnya tadi. Mungkin dalam pembahasan cukur ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Enggak. Loh kan tadi kan kita bahas. Jadi memotong ini ada 2 macam. Ada yang disebut dengan halak, ada yang disebut dengan at-taksir. Halak kita apa? Cukur gundul. Taksir enggak taksir. Taksir itu mencukur sebagian. Meskipun hanya seujung ruas jari tadi itu. Jadi misalnya perempuan rambutnya panjang sekali. Ya Allah, di ujungnya tadi kan bukan puluhan atau ratusan rambut ya. 3 helai, 1, 2, 3 selesai. Jadi ya gitu. Loh, orang lagi pun juga demikian. Misalnya ya ada yang mau cukur 3 rambutnya aja, nggak sampai gundul, nggak ada masalah. Dan itu sah, boleh. Seperti itu. Harus dipotong atau dicabut? Gimana? Dipotong atau dicabut? Paling abdul halak tadi itu dicukur gundul. Ya. Yeah. Berbeda di dalam bab sisalul fitrah ya, di awal dulu, yaitu ada beberapa keadaan yang disunahkan untuk mencabut. Tapi kalau ini tidak. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan wajibatul haji, yaitu beberapa hal yang diwajibkan di dalam ritual ibadah haji. Sebagaimana di awal bab haji kita bahas bahwa haji itu terbagi menjadi 3 macam ya. Jadi ritual ibadah haji itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan rukun. Nah, rukun ini tidak bisa ditinggal. Misalnya ada orang salah satu rukunnya haji ini atau umroh ini tertinggal, ya udah sah dan wajib diqadhi. Dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika tanpa udzur dia berdosa meninggalkan rukun tadi. Atau yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban ritual dalam haji atau umroh yang sifatnya tadi itu wajib. Nah, kalau ritual wajib ini berbeda dengan rukun. Dalam artian sekalipun dia tertinggal, haji atau umroh ini masih dinyatakan sah. Namun sebagai penggantinya daripada kewajiban yang ditinggal, wajib membayar dam atau denda. Tapi nanti dengan membayar dam itu haji atau umrohnya tetap sah, sekalipun ada kewajiban yang tertinggal. Jadi kewajiban ini levelnya di bawahnya rukun. Namun itu urusan keabsahan ya. Namun urusan dosa ya,
ketika dia meninggalkan kewajiban itu karena uzur, maka tidak dosa. Tapi kalau tanpa uzur, maka berdosa. Apa saja kewajiban itu? Ada 6. Wajibatul haji sittatun. Kewajiban-kewajiban dalam haji ini ada 6. Al-mabit bil Musdalifah. Yang pertama yaitu menginap malam hari ada di area Musdalifah. Ya. Wa huwa an yakuna sa'atan minan nisfi tsani fiha, yaitu minimal nginep ini gimana sih, apakah harus tidur di sana? Enggak. Maksudnya dia harus bermalam ada di Musdalifah. Terhitung bermalam itu dari kapan? Yaitu dengan dia ada di area Musdalifah setelah setengah kedua pertengahan malam. Kalau kita katakan, jadi mabit di Musdalifah ini kapan sih? Setelah Arafah. Jadi gini, start itu sebetulnya kan, start ibadah haji itu sebetulnya dari mana? Dari tanggal 9 setelah zuhur. Itu masuk waktunya wukuf di Arafah. Ya. 9 ya setelah zuhur, mulai zawal adzan zuhur, sekarang waktunya wukuf di Arafah. Seperti kemarin kita bahas, wukuf di Arafah ini disunahkan apa? Menggabungkan antara siang dan malam hari kan. Jadi jamak zuhur sama sholat asarnya digabung di mana? Di Arafah. Kemudian sholat maghrib dan isya'nya jamak takhir ada di mana? Di Musdalifah. Jadi setelah di Arafah sampai malam sampai isya, kemudian sekarang berbondong-bondong jalan kemana? Ke Musdalifah ini. Jangan buru-buru meninggalin Musdalifah. Sebelum apa? Sebelum mendapati beberapa waktu, ya setelah setengah kedua daripada malam itu sampai subuh ada di Musdalifah dulu sejenak. Setelah itu dia mau pergi lanjut, nggak ada masalah, ya. Misalnya setelah dia ada di Musdalifah beberapa waktu itu, kemudian dia mau ke hotelnya, nggak ada masalah. Yang penting apa? Dia ada mabit sejenak ada di Musdalifah. Bahkan kata ulama, mabit atau berdiam bermalam ada di Musdalifah ini sebagaimana wukuf sebetulnya. Maksudnya apa? Sekalipun dia cuma lewat bahkan. Jadi dari Arafah ya sudah segala macam, terus sekarang masuk ke area Musdalifah, meskipun masih ada di dalam bis, ya meskipun ada di dalam bis, bahkan meskipun bisnya tidak berhenti, kata ulama, tetap jalan, maka itu sudah dihitung apa? Mabit ada di Musdalifah. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa mabit di Musdalifah ini bukan wajib, tapi melainkan rukun. Ada yang berpendapat demikian. Sebagaimana ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah, tapi ya sunnah bukan wajib. Tapi pendapat yang kuat hukumnya apa? Wajib. Dalam artian kalau tertinggal haji tetap sah, tapi wajib bayar denda. Wala yajibu alaman lahu udrun tadi ini ya. Dan akan tetapi tidak diwajibkan mabit ada di Musdalifah ini bagi orang yang memiliki udzur. Memiliki udzur yang seperti apa? Yaitu udzur yang menggugurkan kewajiban orang berangkat sholat Jumat dan menggugurkan kesunahan sholat berjamaah. Apa itu ya? Dulu ada di bab Jumatan itu ya, yaitu sakit yang parah atau menemani orang yang sakit dan seterusnya. Ketika ada udzur tersebut tidak lagi wajib bagi dirinya. Itu kewajiban haji yang pertama, yaitu apa? Mabit ada di Musdalifah. Kemudian yang kedua, waramyu jumratil aqabah sab'an. Ini yang tadi kita bahas ya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, hari raya tersebut ya, itu diwajibkan untuk melempar jumrah aqabah. Ya, itu waktu startnya kapan? Di hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah waramyul jamrah salat ayyam tasyrik, yaitu melempar ya 3 jumrah. Ya, jumrah wusta, jumrah aqabah ada di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Kullu wahidatin sab'an, di masing-masing pelemparan jumrah itu dilempar 7 kali.
Warabi' dan kewajiban haji yang keempat adalah mabit layaliha as-salas awalatain idza arada nafar awal fil yaum tsani, yaitu menginap ada di Mina, ya. Menginap ada di Mina selama 3 malam, ya, yaitu berapa? Malam 11, malam 12 dan malam 13. Kalau dia mau nafar tsani, nanti ada itu kita akan bahas. Atau cuman mengambil 2 malam saja, dia mau nafar awal. Dan sekali lagi, ini diwajibkan ketika orang tidak memiliki uzur. Jika orang ada uzur, ya, uzur yang bisa atau uzur yang membolehkan dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah, maka dia diperkenankan untuk tidak ikut mabit di Mina. Sebagaimana Nabi SAW, beliau memberi keringanan kepada Sayyidina Abbas, pamannya Nabi, untuk tidak menginap malam-malam tasyrik ada di Mina. Itu tidak ada masalah. Dan diantara kewajiban haji itu apa yang kita bahas di awal, yaitu apa? Ihram dari mikot. Ya, ihram dari mikot makani atau mikot zamani. Tapi itu apa? Dia melempar jumroh sama di Mina itu duluan mana tuh? Maksudnya gimana? Maksudnya ibadah itu duluan melempar jumroh dulu atau di Mina dulu? Yang apa? Mabit di Mina dulu baru lempar jumroh atau lempar jumroh dulu baru mabit di Mina? Setelah wukuf di Arafah. Yang tanggal berapa? 11, 12, 13. Iya sebetulnya. Nah, setelah wukuf kan setelah tanggal 11 kan wukuf. Iya. Setelah itu kan Tanggal 10-nya ada jumroh 1, yaitu apa? Melempar jumroh akobah. Nah, tanggal 10 itu jumroh akobah, tapi jumroh akobah ini bisa juga dikodok. Bukan dikodok ya. Waktunya itu dia sampai akhir-akhir tasyrik juga. Jadi jumroh akobah ini satu sendiri. berarti ditunda bisa tuh. Bisa jumroh akobah ya. Tapi kalau 11, 12, 13 ya masing-masing di hari-harinya itu tadi. Tapi tadi kan kalau sudah tahalul kan berarti sudah selesai kan satu. Berarti kalau sudah di akobah kan tahalul. Betul, Selesai betul. berarti. Enggak, tapi ada ritual haji yang belum dia selesaikan. Berarti tanpa ihram. Tanpa ihram. Jadi ketika dia hari-hari tasyrik itu pakai gamis, pakai sarung, pakai baju takwa, pakai celana, Itu termasuk yang Nabi di Mina itu. tapi di Mina boleh, nggak ada masalah. Jadi sebetulnya tanggal 10 itu asal dia sudah melakukan 3 itu ya. 3 itu apa saja? Melempar jumroh akobah yang dilaksanakan tanggal 10, bercukur, kemudian tawaf. Urutannya yang afdal itu tadi, yaitu melempar akobah dulu. Satu toknya 11, 12, 13 kan 3 tempat pelemparan jumroh. Kalau tanggal 10 ini enggak, satu jumroh aja. Jadi jumroh akobah, kemudian apa? Ronhat tadi dia, kemudian bercukur, kemudian tawaf ifadah. Berarti total lempar jumroh itu 4 kali itu. Yang Iya. 12, 11, 12, 13 ya. Iya. Terus yang akobah toh. Akobah toh ini tanggal 10. Tanggal 10 itu termasuk kewajiban dalam haji. Nah, malam-malamnya itu nginep di Mina. Sebetulnya ini ada kesunahan yang tadi kelewatan ya, yaitu kesunahan-kesunahan ketika mabit di Musdalifah. Yaitu apa? Mandi dulu. Kalau di Arafah belum mandi. Kemudian apa yang kita bahas juga sudah kemarin, jamaah akhir sholat maghrib sama isyanya ada di Musdalifah. Kemudian juga mengambil batu-batu di Musdalifah untuk melempar apa? Jumroh akobah besoknya kan. Kan malamnya ini kan di Musdalifah. Besok kan apa? Besok tanggal 10 ini apa? Melempar jumroh akobah, ambil batunya itu ada di Musdalifah.
Kemudian dari Musdalifah itu kan terus ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Dari Musdalifah besoknya kan ke Mina. Nah, itu disunahkan lebih didahulukan, diprioritaskan orang-orang lemah dan perempuan-perempuan dulu, biar ada desak-desakan di tempat pelemparan jumrah tadi itu Marmah. Kemudian disunahkan sholat subuh betul-betul di awal waktu, kemudian menggunakan waktu setelahnya dengan banyak berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Nah, terbit matahari baru ke Mina tadi untuk pelemparan jumrah Aqabah yang satu itu pada tanggal 10 tadi itu. Kemudian juga disunahkan untuk wukuf di Masjidil Haram, banyak berzikir kepada Allah. Ya. Wal ihramu minal miqat, dan ihram dari miqat, yang ini sudah kita bahas ya. Ada makani, ada zamani itu. Wa tawaful wada, dan rukun kewajiban haji yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Sebetulnya tawaf wada ini diwajibkan bagi orang yang mau meninggalkan kota Mekah, baik dari pelaksanaan haji atau umroh. Oke. Orang Mekah atau orang non Mekah. Juga wajib. Umrah juga wajib. Jadi akhir aktivitas sebelum dia kembali pada umroh sebelum haji. Setelah kita umroh, kita kan pengen mewakili umroh gitu kan, untuk orang tua kita. Jadi pertama umroh untuk kita sendiri. Oh iya. Setelah itu besok kita mau mewakili umroh untuk orang tua kita gitu kan. Nah, tapi sebelum pelaksanaan itu kan kita harus bersih dulu kan. Bersih tadi itu kita pakai minyak di badan kan bisa. Setelah kita bangun, kita mandi pagi. Setelah mandi pagi kita kasih semprotnya minyak itu sebelum di badan. Sebelum ihram. Jadi masih kondisi di kamar lah ibaratnya. Kita pakai ihram tadi, tapi sebelum pakai ihram dikasih minyak dulu Zat. Terus si minyak tadi kan kena di ihramnya tadi Zat. Kain ihram. Ya, itu termasuk diperbolehkan apa tidak? Kena kain ihram tadi. Gak ada masalah, cuman yang bermasalah nanti kalau misalnya tengah-tengah waktu ihram, kain ihramnya dilepas dan dipakai lagi, itu yang tidak perlu. Jadi kan dia kan pakai parfum di badan, terus dipakai di kain ihram. Wanginya itu nanti lengket di kain ihram. Ya. Gak ada masalah. Oh. Sampai kapan? Sampai kalau misal dia ngelepas kain ihram, wis lepas ya. Misalnya dia cuma pakai sarungnya tok, kainnya ditaruh, panas dan sebagainya. Terus dia pakai lagi, itu yang bermasalah. Dia seakan baru menggunakan wewangian lagi. Kayak gitu. Selama tidak terlepas aman gitu. Aman, nggak ada masalah. Bahkan misalnya kalau keringetan, misalnya yang diminyaki sini, terus keringetan jadi ke bawah harumnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada lagi mungkin? Kalau untuk kita lempar jumroh tuh disunahkan punya wudu atau tidak ya? Iya, dalam keadaan suci. Suci semua gitu. Iya. Semua harus punya wudu semua gitu, dalam rukun haji tadi. Yang afdol. Iya. Iya. Sudah ya kayaknya. Nah, ini
episode penutup daripada pembahasan birrul walidain. Berarti berapa? 7 apa 8? 8 ya? Cukup panjang. Hah? Dan tulis tadi tapi. Iya. Cukup panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan. Isinya itu hadis-hadisnya Nabi ya. Hadis-hadisnya Nabi SAW. Suatu ketika ini diceritakan ya Rasul Asbahani wa ghairu waqad hadatsa bi Abul Abbas al-Asam bimajad min al-hufat dalam yunkiru. Ini ada kisah diceritakan Annal Awwam bin Hausyab ini bercerita, saya itu pernah suatu ketika masuk ke perkampungan. Di sebelah perkampungan itu ada pemakaman. Kemudian ketika setelah asar ya itu disaksikan ada kuburan itu terbuka. Kemudian keluar dari kuburan tadi itu satu sosok seorang lelaki, tapi kepalanya keledai. Kepalanya keledai. Jasad-jasad manusia, kepala keledai. Kemudian setelah keluar tadi itu sosok fanahiko salah sanahakot, kalau kuda itu bunyi apa namanya? Meringit. Gitu. Meringit 3 kali. Kayak suaranya keledai tadi. Setelah itu dia kembali dan dihimpit oleh kuburnya tadi. Oke. Kemudian kan bingung ini orang ya, apa ini yang terjadi? Ternyata di dekat situ ada orang tua perempuan. Orang perempuan itu bilang ke Awwam bin Hausyab, kamu lihat gak ada wanita tua itu? Taruh tilkal ajus. Apakah kamu lihat orang perempuan tua itu? Masih hidup ya? Kemudian dibilang, malah kenapa? Iya, saya melihat. Kenapa ibu-ibu itu? Tilka ummu hadza. Kamu kan barusan ini menyaksikan hal yang mengherankan kan? Ibu-ibu itu ibunya orang yang dapat azab kubur tadi. Sehingga diadab Allah. Bukan azab biasa ya. Azabnya itu apa? Sampai dipermalukan sama Allah demikian. Sore itu terdengar suaranya keledai tadi. Akhirnya saya menanyakan kepada orang perempuan itu, wa ma kana qissatu? Ya, apa yang terjadi? Apa ceritanya? Akhirnya diceritain, kalau wanita itu bercerita, kana yasrabul khamr. Seorang lelaki yang bersuara keledai tadi itu, dia adalah pecandu minuman keras. Kalau dia minum minuman keras, ibunya melihat itu langsung menegur. Ya buna ya wahai anakku, ittaqillah, bertakwalah, takutlah sama Allah. Ilama tatasrubu hadil khamr. Sampai kapan kamu mau minum minuman keras kayak gini terus? Ternyata dijawab oleh anak tersebut, innama antitan hakina kama yadul himar. Apa sih kamu ini? Kamu ini meninggi kayak meningginya keledai. Famata ba'dal asar. Maka setelah asar matilah seorang pemuda tadi. Jadi diazab sama Allah setiap setelah asar dia dikeluarkan dengan kepala himar meringis sebagaimana ringiknya keledai tadi. Sehingga wanita tersebut mengatakan, maka anak tersebut setiap pada asar terbuka kuburannya, kemudian dia meringis 3 kali, kemudian dihimpit. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, fala budda lil insan, maka harus bagi manusia an yahtariza min uquqil walidain, yaitu berhati-hati daripada durhaka kepada orang tua. Wa ijtahid fi birrihima, dan berusaha berbuat bakti kepada mereka berdua. Wa in kana musyrikaini, gimana kalau orang tuanya zalim? Gimana kalau orang tuanya ini dan itu? Wa in kana musyrikaini, jangankan zalim, jangankan ini dan itu.
sekalipun orang tuanya non muslim tetap wajib untuk apa? Berhak mendapatkan bakti daripada anaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu ya, mereka memaksamu untuk mensyirikkan aku, kata Allah, daripada hal yang tidak engkau ketahui, fala tuti'huma, maka jangan kamu turuti. Jangan gara-gara birrul walidain ikut mensyirikkan, jangan, kata Allah. Bos, tapi ini bayangin, sekalipun mereka mengajak demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan temanilah kedua orang tuamu itu di alam dunia ini ma'rufah, dengan bakti yang baik. Bayangin ya, sekalipun syirik. Dalam hadis yang sahih, Sayyidah Asma binti Abi Bakar, saudaranya siapa? Sayyidah Aisyah, putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia bercerita, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy. Pernah suatu ketika pada masa dahulu, ibuku datang kepadaku. Ya. Dan dia masih dalam keadaan apa? Musyrik. Akhirnya Sayyidah Asma ini Masya Allah ya, dalam segala keputusannya itu pengen mendapat arahan dari Nabi. Saya ini harusnya bersikap yang seperti apa? Akhirnya datang kepada Nabi, bilang, ya Rasulullah, ibuku ini datang kepadaku dan pengen menyambung ikatannya dengan beliau. Apakah saya menyambung hubungan dengannya? Maka kata Nabi, na'am siliha. Iya, sambung hubunganmu dengan ibumu tadi itu sekalipun dia dalam keadaan apa? Musyrik. Ini semua yang kita bahas dari kemarin itu ketika orang tua itu masih hidup. Bagaimana kiranya kalau misalnya ada orang tua yang sudah meninggal, apakah masih terbuka itu pintu berbakti kepada mereka ataukah tertutup secara total? Kata Syekh Muhammad bin Al-Maliki, summa idza mata, kemudian jika ternyata mereka meninggal, ya birruhuma bis sholati alaihima, ya, yaitu berbakti kepada keduanya dengan mensolati keduanya, wal istighfar lahuma, dan apa? Membacakan istighfar untuk keduanya, wa nahwu dzalik, dan semisal daripada hal tersebut. Di antaranya itu apa? Kayak ini tadi ada. Di antaranya itu menyambung kerabat yang dulu disambung oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, bapaknya, ibunya, tetap disambung. Itu termasuk daripada apa? Birrul walidain. Kata Nabi SAW, min abaril bir an yasila rajulu wudda abi. Di antara berbakti yang paling tinggi, yaitu ketika seorang anak menyambung hubungan silaturahmi yang dulu pernah disambung oleh bapaknya. Ini teman dekatnya bapaknya, disambung sama dia. Bagaimana paman, bagaimana Ami, keren. Jadi Pak D, Pak Ali, temannya siapa, bapaknya dulu, tetap disambung. Nah, itu termasuk bagian dari mana? Birrul walidain. Juga diantaranya apa? Sering menziarahi daripada orang tuanya, mengirimkan doa. Bahkan kalau kita sekarang apa? Dengan ngirimin tahlil tadi dia, ya mungkin setahun sekali di tanggal wafatnya, ya minimal seperti itu. Ada suatu kisah, ya suatu ketika ada anak itu ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian beberapa waktu kemudian, ya setelah beberapa lama, temannya dia mimpi ketemu sama ibunya, temannya tadi itu. Ibunya mengatakan, tolong sampaikan kepada anakku ya, saya ini kok pengen semangka. Pengen apa? Semangka. Ini yang cerita Habib Taufik waktu itu. Kemudian keesokan harinya bingung ini anak. Ya, dia mimpi ibunya temannya bilang pengen apa? Semangka. Datang dia ke temannya, ya fulan, semalam saya mimpi bertemu dengan ibumu. Ibumu berpesan, katanya kok pengen semangka. Oh iya tak? Iya. Ya wis. Akhirnya apa? Anaknya ini bikin undangan beberapa orang untuk datang ke rumahnya
dia membacakan bacaan Al-Quran, membacakan zikir, dihadiahkan untuk ibunya dan disuguhi orang-orang yang hadir itu pakai semangka. Subhanallah, di malam harinya itu temennya itu mimpi lagi. Alhamdulillah, sampaikan ke anak saya ya, terima kasih, semangkanya sudah sampai. Semangkanya sudah sampai. Karena hakikatnya ya, ketika orang mengadakan pembacaan tahlil, ngirimkan bacaan Al-Quran, itu suguhan itu secara zahir memang untuk orang-orang yang ada di sana. Tapi hakikatnya kan itu apa namanya, kita mengirimkan hadiah untuk orang-orang tersebut ya, dengan berterima kasih kepada orang-orang yang hadir dengan membacakan tadi itu. Jadi itu bukan tidak sampai kepada mereka. Suatu ketika ya, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Usaid As-Sa'idi. Beliau meriwayatkan, pernah ketika kami bersama Nabi SAW, ada seorang laki dari Bani Salamah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bi ba'da mautihima? Ya Rasulullah, apakah saya masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua saya setelah keduanya tadi itu wafat? Ada enggak ya Rasulullah? Cara apa ya? Saya ini pengen berbakti, ya apa caranya? Kata Nabi SAW, naam, ada caranya. As-salatu alaihima, ya, yaitu bersolati daripada mereka. Atau misalnya kalau ada salat-salat mereka yang bolong, ada pendapat oleh ulama apa, bisa digantikan salat-salatnya tadi. Wal istighfar lahumah, membacakan istighfar kepada mereka. Justru ini hadirin, mungkin sering atau beberapa kali saya sampaikan ya, bagian besar daripada berbakti kepada orang tua itu terlihat ketika orang tua tadi itu sudah wafat sebetulnya. Orang tua sudah wafat. Ya. Kemudian seorang anak masih mengirimkan doa, mengirimkan istighfar, ya, mengharap keselamatan orang tuanya, mengharap kenyamanan orang tuanya di alam kubur. Itu sebetulnya apa? Birrul walidain yang tinggi sekali. Wa infadu ahdihima min ba'dihima. Kemudian jika orang tuanya ada janji-janji yang belum ditunaikan, urusan yang belum diselesaikan. Wasilaturrahim allati la tusal illa bihima, dan tetap menyambung silaturahmi, yang silaturahmi ini tidak tersambung kecuali karena sebab orang tuanya tadi itu. Maksudnya apa? Ya kerabatnya bapaknya, ibunya, teman-temannya bapaknya, teman-teman ibunya. Teman-teman ini nyambung sama kita gara-gara siapa? Ya, bapak kita kan, ibu kita kan, ini temannya bapak, ini temannya ibu. Nah, itu termasuk apa? Disambung. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan temannya bapak, temannya ibu. Itu birrul walidain. Jadi jangan sampai kita mencoreng muka orang tua kita dengan kita berlaku buruk kepada teman-teman mereka ketika mereka hidup. Justru kita muliakan. Ya. Sehingga kata Syekh Muhammad Al-Maliki, maka sebuah kewajiban bagi anak yang durhaka ketika orang tuanya masih hidup untuk sering mendoakan, sering membaca istighfar kepada orang tuanya. Kenapa? Hatta yaktuballahu barran, sampai dia ditulis oleh Allah menjadi anak yang berbakti. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menziarahi orang tuanya setiap hari Jumat, maka dia akan tercatat sebagai anak yang birrul walidain. Meskipun dia ketika hidup ada kurang ajar, dia jauh hubungannya dengan orang tua, dia ada renggang dengan orang tua, tapi setiap Jumat dia ziarah kepada orang tuanya, dia dicatat sama Allah apa? Menjadi anak yang berbakti kepada. Kenapa ini berpengaruh? Karena pengaruhnya ke anak-anak kita. Kalau orang tua kita wafat dari sama kita, itu efeknya ke anak-anak kita. Maka kita upayakan agar itu tidak berkelanjutan, ya, dengan cara apa? Di antaranya tadi bacakan doa, istighfar, menziarahi. Sayyidina Anas bin Malik beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda, innal abda la yamut walidu walidahu awidahuma, ya sungguhnya seorang hamba wafat kedua orang tuanya atau salah satunya, wa innahu lahuma la'akun, dan dia durhaka kepada orang tuanya, fala yazal yatulahuma, tapi kemudian dia terus mendoakan orang tuanya, wa yastaghfir lahuma, dan membacakan istighfar untuk keduanya, hatta yatuballahu barran,
sampai meskipun dia dulu durhaka, tapi sebagai gantinya dia sekarang setelah wafatnya orang tuanya itu mendoakan, baca istighfar, sampai Allah Ta'ala catat dirinya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanyakan dari yang lain. Tadi ziarah ini Ustaz, setiap Jumat hari Jumat ya Ustaz. Apa itu? Setiap ziarah ke makam orang tua itu di hari Jumatnya Ustaz, dan di malam Jumat. Hari Jumat. Kalau redaksi hadis hari Jumat. Hari Jumatnya. Saya itu Jumat pagi, siang, sore, Iya. sore. Tapi di hari Jumat itu. Karena mereka sudah nggak bisa manggil lagi gitu ya. Mereka tidak bisa manggil lagi. Dan maka kita disunahkan ketika berziarah itu kita duduk di samping makam itu sebagaimana ketika masih hidup. Dalam artian apa? Jika itu makam seorang wali, jika itu makam seorang soleh, maka kita nggak terlalu dekat kan. Masa kita sowan ke wali langsung nempel lutut kita sama lutut beliau? Kan tidak mungkin. Kita kasih jarak sebagaimana kita hidup. Tapi ketika kita ziarah kepada orang tua, ya kita mendekat sedekat mungkin, sebagaimana dahulu ketika hidup. Nggak ada masalah berbicara di hadapan orang tuanya, diceritakan dan sebagainya, karena mereka mendengar dari alam kubur itu. Hanya saja mereka tidak menjawab. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika salah seorang diziarahi, orang tua diziarahi itu, makam-makam sampingnya memberikan selamat kepada yang diziarahi tadi. Seperti itu. Makanya ada doa tahlil yang indah itu setelah menyebutkan nama-nama ya, kemudian juga bukan ada yang disebutkan itu wa khususun ala man la zairalah. Dan ya Allah, khusus doa ini kami utarakan untuk mereka yang tidak diziarahi oleh kerabat atau saudara. Bisa dibayangkan betapa asing sekali ya, kering sekali. Tidak ada yang ziarah, tidak ada yang mengunjungi. Dengar ini. Makanya itu indah sekali itu. Ya Allah, berikan pahala ini juga selain nama-nama yang kita sebut, orang yang memang lama dari ziarah, berikan kepada mereka ya Allah. Karena mereka sangat membutuhkan itu. Sangat. Ya Khair, karena ini mungkin tawakufan sementara ya. Insya Allah ketemu setelah Lebaran. Sehat afiat semuanya, panjang umur. Rabu besok saya ada kegiatan Banyuwangi, makanya ahadnya juga kemarin ahad terakhir itu yang sebelum puasaan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kaji di hari-hari ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah, kepada kita, menjadi tambahan ilmu agar kita semakin bagus ibadahnya, bagus hubungannya dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.